94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi, Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Dan kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Buat yang mungkin baru pertama kali dengerin Good News atau baru pertama kali dengerin program ini gitu ya. Sabar Hamenja ini adalah program di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, Good News Family. Jadi silakan kirimkan pertanyaannya seputar firman Tuhan boleh, kekristenan boleh di 081225225949 atau di 081575 800 949. 1,5 jam program ini, sekitar 90 menit lah kebersamaan kita dalam program Saber Hamenja ini. Nah, nanti seorang hamba Tuhan yang akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, silakan kirimkan WhatsApp ya, boleh ya dari sekarang. Tadi sebetulnya sudah dibuka gitu ya. Saya mau sapa juga Bu Lili Andi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum, keluarga Tanah Mas sudah siap katanya Cie. Pendengar setia, terima kasih. Katanya ada acara Sabar Hamenja, sehat selalu buat Bu Elis dan Ningrum. Amin, amin Bu, didoain ya. Biar kita tetap sehat, sehingga kita bisa tetap temenin Good News Family untuk ngobrol, untuk jawab pertanyaan Anda gitu kan. Terus juga saya mau sama Pak Unang, selamat pagi dan Ibu. Terus juga buat semuanya aja yang bergabung bersama dengan kita, walaupun mungkin cuma dengerin, nggak kirim pertanyaan nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini mau kirim pertanyaan boleh banget loh, silakan. 081225 949 atau 081575 800 949. Baik, sebentar saya atur jendela saya ini biar lebih gampang. Selamat pagi Ibu. Pagi Ningrum. Kabar Ibu? Wow, Tuhan Yesus keren loh. Aduh, Kabarnya dahsyat sekali. iya, Tuhan Yesus kita itu memang selalu keren, sih. Cara jawabnya begitu, selalu Ya. keren, ya kan? Eh, kalau mau ngomong Tuhan Yesus baik ya, aduh, baiknya wow, gitu. Kasih jawabnya. Sundel langit. Baiknya wow gitu sampai kita tuh kalau mau ngomong tuh ya gak ada yang gak mengingat kebaikannya Tuhan. Nah, buat Anda yang mau nanya boleh silakan kirimkan pertanyaannya ke kita sambil kita jalan sambil kita ngobrol bersama dengan Bu Elis ini nanti boleh deh kirimkan. Nggak harus dengan apa yang sedang kita bahas gitu ya. Boleh dengan apapun. Ibu ada di Semarang ini. Ada, Wah, belum meluncur kemanapun. ada. Nanti besok, besok pulang Putri Sion. Biasanya agendanya sudah full, Yeah. tapi hari Rabu dan Kamis tetap ya di kota Semarang. Oke, Iya. ya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya, Gus Syamli ya. Selamat pagi, Bu. Ini ada yang kirim pertanyaan sebentar. Pagi. Mohon penjelasan sebetulnya apa sih Bu arti diberkati? Arti diberkati. Yo, ya diberkati. Diberikan sesuatu tanpa Anda harus membeli, tanpa Anda harus keluarkan sesuatu, tanpa Anda berjasa. Itu diberkati. Mm-mm. Kalau Anda bekerja, Anda dapat upah. Mm-mm. Anda bekerja, Anda dapat karyawan, dapat gaji. Mm-mm. Kalau Anda berbuat sesuatu, Anda yaitu upah mula. Itulah. Tapi kalau diberkati itu
kita nih nggak ngapa-ngapain loh. Maksudnya kita ini nggak berjasa, ya Nggak ada kita usaha. ini nggak melakukan sesuatu untuk orang itu gitu ya. Nah Hmm. itu diberkati. Iya. Jadi kita tuh nggak ada usaha, nggak ada apa gitu, tapi kita terima sesuatu itu Bukan bukan diberkati. nggak ada usaha, nanti konotasinya kalau berkata tidak usaha nanti dipikir males-malesan gitu kan. Ya Hmm, kita hmm, tapi kita nih nggak bekerja buat nggak ngapa-ngapain. Misalnya nih nggak hmm, melakukan sesuatu buat ningrum tiba-tiba ningrum berkati. Nah itu hmm, itu namanya pemberian yang tidak ada sangkut paut dengan jasa kita. hmm. Di Oke. tempat jasa dong, ningrum Ya, ya. daripada usaha. Kalau usaha, mungkin kan kita gini, kita ini kerja untuk Hmm, orang lain, tapi hmm. ternyata kita lagi lewat orang yang nggak kenal sama kita tiba-tiba ngasih kita berkat. Nah itu kan, Ya, itu diberkati. mm-mm. Oke. Semoga jelas ya kata diberkati ini. Diberkati ini bisa apa saja sih sebetulnya. Betul ya, Bu? Iya, iya loh. Hmm, Berkati kesehatan tubuh kita, hmm, hmm. Ya. ya, kesehatan tubuh kita Hmm, diberkati. Maksudnya ya. gini, kayak saya yang kapan hari saya katakan, secara kalau saya tes DNA, Hmm, ya tubuh tidak memproduksi antioksidan hmm, dan D3. hmm, Tapi saya diberkati Tuhan. Kenapa? Loh, saya nggak pernah kena COVID loh. hmm, hmm, Dari sarjana 1, 2, 3-nya COVID. Enggak loh, hmm, gitu loh. hmm, Kenapa? Apakah itu usaha saya? Enggak. Saya nggak hmm. ngapa-ngapain kok, gitu loh. Ya. Itu saya diberkati. Hmm. Nangkep ya. Anggap. Kalau saya sehat ini karena itu berkat Tuhan kan. Hmm, Saya suka cita. Saya hmm, bisa tertawa. Sampai hmm. teman-teman saya bilang gini, Kaliski aneh yo, gitu deh. Menurut mereka tuh saya aneh. Mau orang di kesel. Sudah nggak tahu kesel, nggak pernah capek, udah malam aja masih bisa nyanyi, so guyonan, so cekikian kayak dagelan gitu ya. Bingung aku, kok suka cita nih kok yo nggak entek-entek gitu kan. Padahal kan saya ini ya kalau dibilang saya ini kan buta, nggak ngelihat apa-apa. Tapi kalau sampai saya bisa ketawa cekikian gitu ya sama anak-anak saya, sama teman saya, sama saudara saya gitu ya. Misi soge dagelan gitu. Lu itu kalau ndak Tuhan kan aku ya ndak bisa Tony Room. Ya, betul. Orang ada cacat di fisik misalnya gitu. Hmm, Terus kalau gini, saya diberkati loh sama damai sejahtera Tuhan. hmm, Dimusuhi, dioneke, difitnah kanan kiri. Atiku tuh kok yo ayem loh. hmm. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, KPI-ku Gusti Yesus Sing sing maring. berkati lo itu loh. Lo tiba-tiba keluar ya dinyanyi gitu ya. Iya, itu dia berkat sebetulnya ya. Jadi jangan jangan menyamakan berkat itu sama dengan uang gitu ya. Berkat itu sama Oh dengan sesuatu iya, yang jasmani tidak gitu kan. iya. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera itu juga berkat tuh. Tahu nggak? Mm-mm. Bisa minum itu berkat. Ya, Bisa nelen ludah, bisa maaf, bisa ngeludah, bisa keluarin dahak, mm-mm. itu berkat. Ya, Saya pernah ketemu teman saya gagah tinggi besar. mm-mm. Mungkin semua orang tahu ya, Pak Geri ya. Pak Mm-mm. Geri ya itu pada waktu dia sakit itu, dia itu nggak bisa ngeludah loh. Mm, Dia nelen itu nggak bisa loh. mm-mm. Saya ngelihat dari situ tuh saya gini, Tuhan, saya bersyukur loh, masih bisa keluarin dahak, Mm-mm. masih bisa ngeludah, bisa nelan ludah.
Loh ini berkat Tuhan loh. Ya. Kita bisa maaf, pipis, kita bisa BAB. Waduh, itu anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya. Ada orang ngerasa nggak bisa BAB, orang nggak bisa kencing susahnya kayak apa. Ya. Orang nggak bisa kentut, wih itu susah. Saya ngelihat itu berkat Tuhan. Maka ada banyak orang terlalu pikirannya terlalu sempit. Kalau bicara tentang berkat itu hanya bicara materi, uang, aduh itu kasihan banget. Padahal berkat Tuhan itu banyak. Nih ya, kemarin saya ngomong gini nih, Rum. Tuhan tuh berkati saya. Saya ini suka pindah dari hotel yang satu ke hotel lain. Kalau di luar kota, ya. Saya tuh kok gini, kemarin lagi cerita nih sama Pak Thomas, Pak Ariel segala, lucu loh Pak. Saya tuh kayak ngelihat Tuhan. Saya itu kadang itu kamar mandi ini sebelah kanan dari tempat tidur saya. Saya nak bangun mau ke toilet itu ya Pak. Saya kok ya mikir ya Pak. Oh saya ya juga bisa otomatis ke kanan. Nanti kalau pas pindah hotel kamar mandi di kiri, aku kok ya mikir sih tak kilingane sih ya tak inget-inget sih ya. Ini aku posisi ini sebelah mana? Saya juga enggak pernah gitu. Terus gini, mau masuk kamar mandi. Kadang-kadang masuk ke kamar mandi yang siram atau yang shower, itu kan kadang-kadang mau masuk itu ada naik aneh, ada dibuatin kayak apa jenenge? Kayak tandon. Apa tuh ini sing gawe menangkal air nak banjir, ditanggul ada tanggul cilik gitu ya. Ya, betul, ya. Atau kalau enggak turun 10 cm, 5 cm apa 10 cm. Saya kok yura pernah mikir diajari sekali bangun pagi riep-riep. Kok saya ya bisa kakiku tiba-tiba melangkah sendiri tanpa aku kesandung dan tanpa aku mikir. Saya tuh ngelihat itu tuh saya bilang Tuhan terima kasih loh. Anugerah Tuhan. Benar, jadi berkat itu besar dan banyak sekali. Oke, Tuhan berkati. Iya kan Pak, itu loh salah satu bentuk berkat Tuhan. Nah kalau kita ngelihat ini gitu ya Gus Syawali, kita nggak akan kekurangan sumber ucapan syukur. Oh iya, betul, betul. Ya kan Bu, kalau kita melihat ini, kita nggak akan kekurangan alasan lah ya, kurangan alasan untuk kita mengucap syukur. Karena satu titik kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Disebutin satu persatu aja, itu sudah satu hal yang luar biasa gitu ya. Misalnya nih, tadi seperti yang Bu Eli sampaikan, bisa nelen ludah, bisa minum gitu ya, bisa ini. Kita mengucap syukur satu-satu, Tuhan terima kasih aku bisa minum, Tuhan terima kasih aku bisa makan, Tuhan terima kasih aku masih bisa bernafas, Tuhan terima kasih aku masih bisa merasakan manis, asam, asin gitu ya. Aku masih bisa mencium bau. Itu juga berkat gitu loh. Ya kan Bu? Ya. Saya ketemu seorang teman gitu ya, seorang teman yang dia karena kecelakaan terus operasi di tempurung kepalanya ini, di otaknya ini, kemudian dia kehilangan sensasi rasa penciuman dan sensasi rasa pengecap di lidah. Jadi dia kehilangan dua itu, gitu ya. Tapi uniknya anak ini masih masih muda, sangat muda sebetulnya ya, kisaran 30-an lah gitu, 40 mungkin awal. Dia masih bisa, dia bilang gini, aku mengucap syukur, aku nggak mencium gitu ya. Kenapa? Karena ada bau busuk, aku nggak bisa cium gitu. Iya betul itu berkat itu. Dia bilang,
Daripada aku menyesalin, aku justru mengucap syukur gitu ya, karena ada bangkai tikus dia masih bisa bersihin dengan bahagia gitu ya, karena dia nggak bisa cium baunya gitu. Eh, Iya, saya melihat ini anak luar biasa gitu ya, di tengah situasi yang mungkin buat orang lain itu sesuatu kekurangan, sesuatu yang bisa disesali atau bisa bikin dia ini, tapi dia bisa tetap ngomong aku mengucap syukur gitu, dan itu keren banget sih sebetulnya gitu iya, ya. betul. Ada orang yang nggak bisa ngucap syukur, dia Ya, tiba-tiba alat perasaannya nggak bisa ngerasain. Itu ya. langsung drop loh. Berat badannya turun dua Yes, puluh lima kilo. ya. Karena dia sedih banget. Aku bilang jangan sedih. Udahlah yang penting kamu bisa nelen makanan. Masih Ya, bisa nelen makanan ngucap syukur. ya. Ini teman saya juga Ya. kehilangan rasa gitu ya, kehilangan rasa Oh, makannya. Jadi dia nggak bisa bedain asin ketika kita tanya gitu ya teman-temannya gitu yang dulu biasa ini kita tanya, terus kamu makan ya udah ditelan aja. Aku makan ditelan aja. iya. Kita cuma merasain crunchy-crunchy-nya, kita tambahin kerupuk, oh ada kriuk-kriuknya, kita tambahin lalapan, oh ada kriuk-kriuknya. Oke, ini caranya dia untuk mensikapi itu, sikap hatinya luar biasa. Tapi saya percaya proses sampai ke situ juga Tuhan proses dengan keren banget sih. Nah, gitu ya Guntur ya. Jadi kalau hari ini misalnya masakannya keasinan, mengucap syukur. Karena masih bisa ngerasain asin. Iya. Itu sih daripada kita menyesalin kan itu tuh berkat ya. Kayak kita ngobrolin satu kata berkat tapi ternyata panjang banget. Yang mau em, boleh ya mau kirimkan pertanyaan atau ininya boleh di WhatsApp di 081225225949 atau 081575800949. Selamat pagi Ibu, mau tanya. Pagi. Bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang kuat dan kita memiliki kuasa atas roh-roh jahat? Oke, iman yang kuat. Kita lihat Joshua 1 yuk. Masuk Joshua, ke Joshua 1 atau Joshua Roma 10:17 dulu aja. Roma 10:17 dulu. Roma 10, 17. Roma 10 Iman ayat. timbul Jadi iman 17. timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi awal pertama timbul iman dulu, yaitu ketika kita mendengar firman Kristus. Iman itu akan timbul. Ini timbul nih, baru muncul nih, imannya muncul. Tapi kan kalau seperti tanaman lagi pupus gitu ya, kan belum tumbuh jadi kuat, jadi pohon besar. Nah sekarang kita lihat Joshua 1. Joshua 1 ayat berapa, Bu? Memang Anda dan saya diperintahkan untuk bangun iman ini ya. Ya. Oke, dari ayat 6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang Ini akan kalimat perintah. Ya, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ini kalimat perintah untuk kita membuat iman kita kokoh dan kuat. Oke. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Terus Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan dua sungguh-sungguh. kali. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan Ada segala. dua nih. Merenungkan dan memperkatakan firman ya supaya kamu bertindak hati-hati. Lanjut. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab Hmm. dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat 6 sampai ayat 9 ada kata perintah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan itu memberikan suatu perintah kepada kita lewat surat Yosua ini, bahwa kita harus membuat iman kita ini teguh dan kuat, nggak tergoyahkan. Caranya gimana? Mulai dari ayat 7. Ya, merenungkan, ayat 8. Merenungkan dan memperkatakan. Jadi dari Sabraha Menja itu mengudara, katanya baca firman, renungkan, perkatakan, siang dan malam dan lakukan. Sebetulnya inilah kunci membuat Anda dan saya punya iman yang kuat, kokoh, nggak tergoyahkan. Oke? Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa kita bisa ngusir setan? Ya. Kita lihat. Markus 16 ayat 17. Markus 16. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka percaya, orang percaya, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pekerja. Setiap orang yang percaya, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Terus mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan Oke, stop sampai situ. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Bukan demi loh ya. Itu demi atau dalam? Demi. Hah? Demi. Demi ya. Demi nama Yesus ya. Oke. Demi nama Yesus. Jadi Anda dan saya yang percaya Yesus, bisa nggak ngusir setan? Bisa. Demi nama Yesus. Oke? Terus caranya gimana? Ada beberapa yang dibilang, lawanlah. 1 Petrus 5. Ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu... Stop. Sampai situ. Disuruh usir setan, jangan berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi kenapa kita perlu mendengar firman tiap hari? Supaya iman kita timbul. Kokoh dan kuat. Karena ketika kita punya iman yang teguh, kita bisa ngelawan iblis. Oke? Sekarang kita lihat Yakobus 1. Nih ya, kayak begini nih ya, ketika saya lagi siaran ini ya. Ini sebetulnya salah satu berkat yang saya terima. Saya ini nggak pernah tahu pertanyaan kalian. Dan setiap kali pertanyaan itu dari dalam hatiku tuh mengalir. Aliran air hidup. Ayat ini nyerocos keluar semua, ini bukan aku nyari loh. Ini salah satu contoh aja. Saya nggak nyari loh. Nggak nyari jawaban, saya nggak nyari ayat ini dia tak iling-iling. Enggak. Ini salah satu berkat Tuhan. Oke. Yakobus 1 ayat yang ke-7. Yakobus 1 ayat 7. Yakobus 4. Yakobus 4 maksudnya ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Lihat. Jadi gini, bisa nggak ngusir setan? Bisa. Syaratnya apa? Percaya kepada Allah, kepada Yesus. Oke? Nah, Ya. sekarang kalau setan itu mau diusir, Yakobus bilang gini, tunduk kepada Allah. Orang percaya sama Allah, semua orang percaya. Sama Yesus percaya. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia tunduk sama Yesus? Nah, setan mau pergi ketika ngelihat yang ngusir ini tunduk nggak Hmm. sama otoritas Allah. Hmm. Yang ngusir ini tunduk nggak sama Allah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah. Usir atau lawan. Ya, Nengrum, ya Bu, 4, 7, ayat 7 itu loh. karena itu Tunduklah tunduk kepada kepada Allah. Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan Nah, lari. nah, syaratnya nomor 1 percaya Yesus. Ya. Sudah mutlak. Tanda ini menyertai kita. Yang kedua, tunduk sama Allah. Tunduk sama Allah apa? Ya tunduk sama perintahnya. Suami kasih istri. Baru ketika kamu ngusir setan, setan pergi. Istri mau ngusir setan bisa? Bisa. Ya. Tunduk sama suami. Jangan nanduk suami. Tapi tunduk kepada suami. Sama dengan Anda tunduk kepada Allah. Ya. Anak ngusir setan bisa nggak? Bisa. Tunduk sama orang tua. Hormat maksudnya. Hormat orang tua. Bisa. Bisa. Seorang hamba. Bisa nggak ngusir setan? Bisa. Ya. Taat sama tuannya. Ketika Anda lakukan bagian Anda bisa ngusir setan dan setan akan lari dari hadapanmu. Ini kata Yakobus 4:17. Ya. Ada orang ngusir setan teriak-teriak setannya nggak mau pergi. Kenapa? Karena Hmm. setan ngomong gini, Saulus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Ya. Ya kan? Ya. Setan itu tahu loh yang ngusir itu siapa. Lihat Markus 2. Mar- Ketika satu kali ada orang kerasukan di Kapernaum, di Bait Allah. Ini ada di dalam gereja itu ya, ada orang kerasukan loh. Jadi karena setan itu ada di mana-mana. Markus 2, Markus 2, bukan nih. Markus 1. Yesus mengusir setan di anu apa? Bait Allah. Ayat 22 Markus 1 coba. ayat 21 dan sampai dengan 28. Jadi Tiga. judulnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Iya, Pada oke. ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus." Perhatikan. Nah, perhatikan kata ini. Aku tahu siapa engkau. Ya. Terus, aku Aku tahu tahu siapa engkau. siapa engkau, yang kudus dari Allah. Lihat. Jadi Yesus, setan itu tahu yang usir setan itu siapa. Ya. Ya, Mm-mm. dia bilang gini ketika setan tuh ketemu Yesus. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus orang Nazaret. Di sini setan mengakui Yesus itu sebagai manusia. Tapi dia bilang gini, aku tahu Siapa engkau? siapa engkau yang datang Dari dari Allah. Allah. Jadi setan tuh ngerti fisik kita manusia, tapi dia tahu di dalam diri manusia itu ada roh Allah enggak. Ya. Ketika dia tahu bahwa di dalam diri kita ini ada roh Allah,
kita tunduk kepada Allah, ketika kita ngusir setan, dia lari. Tidak kompromi, dia lari. Itu kalau dibaca lanjutnya, Yesus cuma bilang gini, diam, keluarlah engkau. Maka Baik. setan itu lari. Lanjutin dia dikit, Ningrum. Tetapi Aku, Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. yes, jadi bisa nggak ngusir setan? Bisa. Ya, selamat menjalankan tugas usir setan sebanyak-banyaknya. Yesus berkati. Mulainya ini tanda ini dari orang percaya. Percaya dulu gitu ya, percaya dulu. Lalu ini ada gabungannya tadi di pertanyaan yang pertama tadi, iman yang kuat gitu ya, iman yang teguh, baru tunduk sama Allah. Gitu, Good News Shelley. Cuman seringkali orang pada ketakutan ya Bu, kalau ada orang keras suka, aduh jangan aku dong yang doain, jangan aku dong yang doain. Kenapa ya Bu? Mentalnya yang tadi teguhkan dan kuatkan hatimu tuh bicara tentang mental. Mental itu bicara tentang iman, Ningrum. Yang kedua, kenapa dia nggak berani? Karena dia tahu dia itu berdosa dan dia nggak yakin dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada dia. Padahal kan tadi jelas gitu ya di Markus tadi orang percaya bukan pendeta, bukan aktivis, bukan hanya pendoa, tapi orang percaya. Artinya kan siapa saja gitu semuanya yang percaya bisa, gitu kan Bu? Iya, betul. Tapi kalau ini seringkali kalau ada apa, panggil hamba Tuhan aja, panggil pendeta aja gitu. Karena nggak pernah baca ayat itu kali. udah udah ketakutan dulu gitu ya, takut dulu, nanti jangan-jangan setannya nggak mau keluar lagi atau malah justru setannya ngomel-ngomel kayak yang tadi di Markus. Oke ya, tapi tetap ya yang pertama tadi bangun iman ya. Dari awal kita di Saberha Menjagaan, baca, renungkan, perkatakan dan lakukan gitu. Orang yang dengerin bosen, tapi udah dijalanin belum? Jangan cuma bosen-bosen aja gitu. Hampir 3 tahun loh kita ngomongin itu terus. Orang tuh gini, orang bosan nggak bosan sukamu. Tapi ini syarat mutlak. Ya, Karena tanpa iman tuh orang nggak mungkin berkenan sama Allah, Ningrum. iya betul. Jadi udah terserah dia. Mau ngikuti yang seneng dia, nggak ngikuti yang rugi dia, bukan kita, Ningrum. Ya, Karena betul. kita kan berikan waktu ini bukan kepengen membuang mutiara di sumur babi. Buat Yes. orang yang mau, silahkan. Orang Ya, yang nggak mau, ya sudah. Oke? iya, betul. Jadi ini syarat orang beriman. Dasarnya yaitu nggak bisa enggak. Ya, dasarnya adalah itu. Baca, renungkan, perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Oke, jangan baca firmannya kalau di gereja aja. Udah gitu di gereja bacanya yang ada di depan doang. Di rumah enggak. Lanjut, 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 lanjut. Ini ada yang kirimkan pertanyaan. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Saya selalu dikata-katain sama ibu kandung saya sendiri. Tetapi saya nggak pernah melakukannya. Saya cuman diam dan berdoa, tapi hati ini rasanya pedih banget, nangis sendiri. Saya harus bagaimana ya, Bu? Kalau ngatain itu bahasa binatang dan kotor, keluar semua. Terima kasih. Itu berkat buat Anda. Iya. Enggak apa-apa. Itu kan namanya fitnahan. Apa yang dikatakan itu kan tidak Anda lakukan. Ya kan? Ya. Ya, puji Tuhan. Nggak usah nangis, hapus air matamu, ucap syukur. Lakukan bagianmu Tuhan, terima kasih. Aku dikatain sesuatu yang tidak aku lakukan.
Mm. Aku ngucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan katakan, dalam nama Yesus, aku mengambil keputusan mengampuni ibuku yang telah ngata-ngatain aku. Ya. Aku ampuni ibuku, semua roh sakit hati, roh kekecewaan, kemarahan, kejengkelan, kebencian, tersinggung, sedih, yang ada dalam hatiku aku cabut keluar. Tinggalkan hatiku, pikiranku, perasaanku, memoriku, alam mimpiku, alam bawah sadarku. Darah Yesus sucikan aku. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau yang ada di dalam diriku, Engkau mendengar apapun yang dikatakan ibuku. Dan Engkau yang mendengar, Engkau yang akan berperang gantikan aku. Aku diam saja. Dan Engkau yang melakukannya itu bagiku. Wih, keren. Ya. Dan nanti Anda yang akan diberkati Tuhan, nanti Anda akan dipermuliakan Tuhan, Anda ditinggikan Tuhan, nanti di saat itulah ibumu akan melek, akan terbuka matanya. Ternyata selama ini apapun yang dikatakan dia, itu nggak pernah terjadi. Ya, dia akan malu sendiri. Balas saja dengan kebaikan. Saya beberapa hari yang lalu lagi nonton film singkat. Ya, satu anak yang dibuang di tong sampah di pinggir jalan mau mati dipelihara sama orang miskin. Sampai satu kali dia jadi orang hebat. Ketika dia jadi orang hebat pun saudaranya tiri atau saudara sepupu yang sebetulnya ya tidak ada hubungannya apa-apa sama dia. Dia yang memfitnah dia. Mengatakan ini pelacur, dia pelacur, mengatakan dia itu pendusta, dia itu apa-apa, pokoknya hal yang jelek dikatakan semua. Dia diem, dia nggak bales, dia tidak berkata-kata, ya. Padahal sepupunya ini itu tidak tahu bahwa orang yang dimaki-maki dia itu adalah seorang pengusaha besar top kepala asosiasi perdagangan yang ada di provinsi itu. Dia nggak bales loh. Wih, itu saudaranya ketika tahu ternyata dia kedudukannya tinggi dan dia kaya ya. Oh saudaranya, ibunya apa semua minta maaf. Dia bilang enggak. Dia nggak marah, dia cuma bilang tidak. Hebat loh. Itu bukan Kristen loh. Itu bukan orang Kristen aja bisa jalani. Harusnya kita sebagai pengikut Yesus, kita bisa melakukannya lebih daripada itu. Ya, Oke, selamat menikmati dan selamat menjalani. Dan nanti ketika Anda ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, Anda akan tahu penderitaan yang kalian alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang bakal kamu terima. Nggak apa-apa. Hina orang supaya Tuhan punya alasan memuliakan kita. Difitnah itu supaya kita nganu kok menikmati pembelaan Tuhan. Saya berkali-kali difitnah, aku diem. Dan saya ngelihat, wih Tuhan kalau balesin dahsyat, bisa terkagum-kagum kita. Ya, Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bersyukur Ibu atau siapa ini yang kirimkan WhatsApp bahwa sedang mencicipi apa yang waktu itu Tuhan Yesus alami, ya. Difitnah orang, dicaci maki orang. Saya gambarannya waktu Jumat Agung itu adalah pada waktu Yesus itu dicaci maki orang banyak loh gitu ya. Nggak cuma satu. Banyak orang keluarkan cemoohan. Jadi kalau hari ini cuma satu orang yang melakukan itu, ya itu ngicipin dan mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan lupa untuk mengampuni ya. Kok nggak bisa sakit hati? Mengampuni itu bukan perasaan, tapi keputusan tadi Bu Elisa. Oh hebat, Ningrum. Udah inget itu. Ya, mengampuni itu keputusan, bukan
perasaan. Kalau Perasaan. perasaan, kalau ngikuti rasa ya nggak bisa sampai kapanpun gitu ya, karena ego manusia itu timbulnya di rasa gitu. Tapi karena kita Ya. memutuskan, dan ketika kita sudah memutuskan, itu iblis sudah nggak punya andil untuk ngoroi gitu ya. "Eh, ngapain kamu ngampuni gitu gitu, udah, karena kita udah memutuskan bahwa kita akan mengampuni. Em, ini ada pertanyaan lagi. Udah ya, jelas? Oke. Oh, kirimkan lagi. Terima kasih ya Bu Elis. Terima kasih Ningrum. Rasanya lega bisa sharing. Terima kasih. Senang Makasih. banget Tuhan ya. Yesus berkati. Yes. Tuhan Yesus berkati. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bu Elis. Kalau ada Pagi. keluarga yang sedang berduka, sering kita mendengar nanti kita akan ketemu lagi di surga. Pertanyaannya, apakah nanti waktu ketemu di surga kita bisa tahu itu suami, anak, istri kita, gitu ya. Lalu waktu kita ke makam, apakah yang meninggal tahu kalau kita lagi nengok makamnya? Terima kasih. Saya jawab apa adanya ya. Ya. Jujur saya katakan. Itu kan hanya kata penghiburan, lip service, makanya saya jarang ngomong nanti ketemu lagi di surga. Jangan nangis nanti kita ketemu di surga, enggak. Saya enggak akan ngomong begitu. Karena belum tentu dia masuk surga enggak. Kalau dia masuk surga, kitanya masuk surga enggak. Nggak ada, nggak bisa. Betul kan? Ya, Kalau Pak. seandainya yang meninggal itu memang orang yang taat, orang Mm-mm, percaya yang taat, dia pasti masuk surga. mm-mm. Kalau kita mau sama-sama dia, berarti kita harus jadi orang yang percaya dan taat. Itu pasti masuk surga. Oke? Ya. Jadi nggak usah ngomong gitulah. Apakah nanti di surga kita tahu? Tahu. Orang itu tahu nggak sama kita? Tahu. Tapi masalahnya tidak ada lagi hubungan antara suami istri, anak dengan orang tua, teman dengan teman, saudara dengan saudara. Itu hanya tahu dia siapa. Oh pada waktu dia di dunia dia berperan sebagai apa. Ya. Tapi sudah tidak ada ikatan batin, nggak ada ikatan jiwa. Sudah sama-sama semua jadi milik Kristus. Ya. Ya, seandainya masuk surga pun, ketemu pun, nggak ada hubungan apa-apa antara dia dengan kita. Dasarnya apa? Pengkhotbah 9. Ya. Jadi kalau Anda pergi ke makamnya, orangnya tahu nggak karena dia ada di alam roh, dia ngelihat. Dari sana ngelihat ke dunia gampang. Tapi dari dunia mau ngelihat dia nggak gampang. Mm-mm. Dia ngelihat. Anda ke kubur. Ya. Ya dia cuma lihat aja. Apakah dia bisa memberi upah? Enggak. Apakah dia bisa melihat, oh ini temanku nih suka ngunjungi kuburanku. Oh istriku nih suka ngunjungi kuburanku. Terus dia memberkati kita. Enggak bisa. Baca aja yuk. Pengkhotbah 9. Ayat Ayat 5 dan 6. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi tidak ada upah kalau di terjemahan yang Alkitab bahasa masa kini kalau nggak salah, ya dia sudah nggak apa ya, tidak mendapat bagian itu sudah nggak bisa apa-apa lagi di bawah matahari dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari dia sudah nggak punya hak apa-apa nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, Ya. jelas ya.
Ya. Jadi mau ke kuburan ya ke kuburan aja, hanya bersih-bersih, hanya supaya tahu bahwa kuburan ini ada keluarganya. Cuman Hmm. itu aja. Tapi nggak usah sembahyang di situ, nggak usah kepengen tahu orang itu tahu apa enggak. Wes karena urusan blas. Mm-mm. Ya, Ya. cukup ya. Oke, Cukup, Tuhan berkati. Bas. Jadi nggak ada nggak ada sudah tidak ada hubungannya lagi. Gitu ya. Ini udah berkali-kali kita bahas juga. Dasarnya tadi di Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Gitu ya. Semoga memberkati dan jadi jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Boleh banget. Kirimkan pertanyaannya lagi, bagian mananya. Orang kok berkata begini. Terus Bu, ini yang jadi sering jadi pertanyaan sih gitu ya. Terus kalau ada orang yang sedang berduka cita, ucapannya kita apa dong? Penghiburannya kita. Kalau saya nulis surat atau ngirim bunga doa dan simpati atas dipanggil pulangnya siapa ke rumah Hmm, Bapa di surga. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggal. Cukup. Mau ya. ngomong apa lagi? Kalau Mm-mm. ngomong berduka cita, turut berduka cita lu sing ngajari sopo. Ya. Surat Tesalonika atau apa ya? Dia bilang supaya kita ngerti dan suruh apa? Enggak usah berduka. Mm-mm. Karena kalau kita di dalam Kristus, kita tidak ada duka citanya. Harusnya sukacita. Kenapa? Karena dia sudah memasuki kehidupan yang sesungguhnya kok. Ya. Dia ketemu dengan Yesus kekasih jiwanya kok. Ya. Apa duka cita? Masa sih pengantin perempuan mau ketemu pengantin laki duka cita? Kan sukacita. Nah Ya. ini orang Kristen itu latah. Dan Mm-mm. orang Kristen itu lebih suka mendengar apa kata dunia dan ikut-ikutan dengan dunia dibandingin dengan apa yang Tuhan mau. Maka Mm-mm. saya kalau ngasih ucapan duga apa orang meninggal saya cuman gini doa dan turut apa uh, bersimpati, mengucapkan ikut apa simpati, doa dan simpati, Ya. turut ya udah Ya. kita perkataan kita harus mulai berubah. Jangan duka cita terus. Jangan kalau ngasih selamat di itu enggak usah pakai duka cita lah. Ya. Gitu ya. Ya, Dan jangan terus nanti ketemu lagi di surga. Nggak usah ngomong kayak gitu. Itu kadang-kadang kayak kayak secara otomatis gitu ya. hanya apa ya? Hanya karena kayak alah omongan kosong gitu ya. Ah, Yang udah. apa? Kalau Ya. ilmu ilmu apa ya? Ilmu apa itu ada mengatakan tuh seperti apa gitu loh. Tapi ini memang harus dibenahi nih Rum. Nanti Hmm. kalau misalnya ini untuk orang mati ya sedikit ya, mumpung gilingan, mumpung inget. Saya ngelihat ini orang yang suka ngelawan arus. Contoh gini, kalau ada orang ulang tahun, Mhm. nyalain lilinnya. Setelah nyalain lilinnya gini, Yuk. sekarang tiup lilinnya. Maksudmu apa? Bar lilin dinyalake kok dipateni dhewe iki karepmu apa? Loh, menyalakan lilin itu sebagai tanda kehidupanmu di tahun yang baru ini, kamu nyalakan kehidupanmu jadi terang, tambah jadi terang, Mhm. umur yang kesekian, ya. Ya. Tapi kalau sudah dinyalakan ya jangan ditiup dong. Lah podo wengan, oh habis baru terang sedetik, 2 detik, 2 menit, terus suruh niup. Lo maksudnya pengertiannya apa? Saya Ya. bilang gini, sekali kita menyalakan lilin, hidup kita jadi terang, selamanya hidup kita akan jadi terang. Amen. Ojo biar padang, oh ditiup dewek, bus, mati. Loh,
Nanti sebentar lagi dinyalain lagi. Sebentar. Lah itu kehidupan orang Kristen. Biar pet, biar pet, biar pet. Sebentar jadi terang, sebentar gelap, sebentar terang, sebentar. Jangan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan pengertian. Supaya kita tidak membatalkan doa kita sendiri. Oke? Tuhan Ya. berkati. Ini ada pertanyaan begini, ada pernyataan begini, Bu. Tapi bagi saya yang pernah kedukaan, kata-kata ikut berduka itu bagi saya cukup menghibur katanya. Seperti ada yang menemani saya yang sedang berduka cita. Oh ya udah, itu lagi di perasaan aja. Ya, 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 betul. Orang itu lagi memperkuat perasaanmu. Coba nanti orang-orang itu semua ketika kita sudah ketika saya juga ngalami duka cita beberapa kali. Ya, ini kalau istilah dunia kehilangan. Kehilangan orang tua saya, kehilangan suami saya. Memang ketika ada mereka itu lego gitu ya kayaknya. Setelah dikubur rasain nelongsonya kayak apa, kita ditinggal sendirian. Ya. Yang nemen itu hilang. Itu hanya di perasaan sesaat. Ya. Malah teman om saya yang bukan dalam Tuhan, ketika dia ngelihat papi saya meninggal, acara penghiburannya kayak apa, terus suami saya, om saya bilang gini, ya, kalau acara penghiburannya sukacita, rasanya buat kita itu lebih tidak tenggelam dalam kesedihan. Ya. Tapi kalau suasananya dibuat kayak duka cita yang hebat, begitu itu rasanya beratnya perasaan setelah teman-temannya pergi itu baru ngerasa ke. Sekarang kan tinggal iman kita. Kalau saya mau sukacita karena saya tahu, maka waktu papi saya, mami saya, suami saya meninggal, ujian di tempat acara penghiburan tuh sukacita, tepuk tangan. Kita nari sukacita. Memang dianggap orang dunia itu apa. Kami enggak yang nangis-nangis gitu apa enggak. Air mata kami sudah menangis cukup ketika bergumul sampai orang tua kita, suami kita hidup benar sama Tuhan. Tapi kalau sekarang memang secara dunia saya ditinggal sendirian kayaknya. Tapi enggak kok, setelah saya jalani ternyata Tuhan kirim banyak anak di sekitar saya yang sayang sama saya. Sehingga saya enggak sendiri. Iya, betul. Ini apa ya? Kalau ya apa ya, kalau pada saat kedukaan begitu ya, mengucap syukur karena Tuhan panggil pulang ini buat kita yang ditinggal itu juga ada maksud dan tujuan gitu ya. Buat kita yang ditinggal ini ada satu rencana yang lebih baik lagi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin beberapa orang kok aneh ya, kok dia mah tetap seperti itu ya, tapi memang kalau sedih kadang muncul sepi ya bisa gitu ya. Kehilangan karena kan biasanya misalnya berdua terus tiba-tiba satu dipanggil pulang sendirian. Iya, ada, tapi sekali lagi itu timbulnya di perasaan. Jangan menggoyahkan iman kita. Iya. Kadang-kadang Dan kita yang sudah jalan, dan kita yang udah jalan ini itu ngerasain garwo hilang separuh, sigarane nyawa hilang separuh itu bukan gampang loh Ningrum. Ya betul, betul. Ya. Berat loh. Tapi kan kita ini mesti berjuang, lawan, nggak ngikutin perasaan. Lah itu kalau pendukungnya semua bilang, iya kasihan kamu ya, aduh, si so nangis terus mandek-mandek. Karena itu sedang memupuk perasaannya, perasaan sedihnya kayak dikasih makan gitu. Iya, memperkuat perasaannya. Tapi nggak membuat kita ini bertindak dengan iman loh. Yes, betul. Sepertinya kalau kita sedih itu kayaknya gini,
Padahal tuh Tuhan itu tahu memberi yang terbaik dan melakukan yang terbaik buat Ya, kita. ya, Ya kan? ya, Tapi kayaknya kita ini ketika ditinggal pasangan kita atau orang yang kita cintai, kayaknya tuh Tuhan nggak ngerti kita ya. iya, betul, betul. Dan kayaknya mempersalahkan Tuhan. Nah itu malah kehilangan iman. Ya, betul. Em, Dulu waktu 10 tahun yang lalu lah ketika ibu saya dipanggil pulang gitu rasanya juga kayak ada sesuatu yang kosong gitu ya. Aktivitas yang biasanya kalau siang telepon atau apa gitu ya, tiba-tiba rasanya ada sesuatu yang kosong. Tapi setelah berjalannya waktu saya baru paham kalau gitu ya, situasinya pasti akan sangat berbeda gitu dan ternyata maksudnya Tuhan itu perjalanannya seperti ini gitu dan yaitu tadi mengucap syukur kuatin imannya gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini ada ini. Oh, ini masih ada kaitannya dengan orang meninggal nih. Orang meninggal. Selamat Iya, pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu Elis, saya mau tanya, iya. kalau ada orang tua atau anak yang sudah meninggal dan kita lama tidak tengok kubur katanya, ya, kita kok bisa kayak mimpi ketemu orang tersebut? Maksud mimpi itu apa ya Bu Elis? Padahal kita tuh nggak mengingat tentang orang itu, cuman kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menghadirkan mereka dalam hidup kita. Mohon pencerahannya Ibu. Ya, terima kasih juga. Jadi kadang-kadang orang itu muncul di dalam mimpi padahal kita nggak nginget, padahal kita nggak membayangkan dia, tapi tiba-tiba dia bisa muncul, mengingatkan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang tuaku ini kok tiba-tiba muncul? Adakah pesan Tuhan lewat figur orang tua? Mungkinkah kita ketika melihat atau muncul orang tua kita yang sudah meninggal dalam mimpi, hanya ingin berpesan, mengingatkan Mm-mm. teladan hidup dia, ataupun nasihat yang pernah dia katakan kepada kita. Itu aja. Kalau saya begitu ngimpi papi saya gitu ya, saya bilang, oh oke, okay. Apa yang Tuhan pesenin ke saya? Ingat papi saya dulu ngajari saya begini, begini, begini. Nah itu. Nanti saya ingat sama tiba-tiba papa angkat saya muncul. Itu ya. Papa saya angkat saya muncul. Nah, saya mulai, iya ya. Kalau saya dulu nggak ada papa angkat saya itu begini gimana gitu. Apa yang saya pernah lakukan sama papa dan apa yang papa saya lakukan sama saya teringat semua jasa kebaikan mereka. Kalau sama papi saya banyak merenungkan perkataan yang keluar dari mulut dia. Salah satunya begini, papi saya tuh suka ngomong gini, dalam hidup ini kamu jangan minta dimengerti orang. Karena selamanya orang gak akan pernah mengerti kamu. Tapi kamu akan jadi orang yang berbahagia ketika kamu bisa mengerti orang lain. Nah itu nasihat papi saya. Papi saya nasihatin gini, kalau ada orang pesta, kamu gak harus datang. Tapi kalau ada orang kesusahan, kamu harus datang. Makanya adik-adik kakak saya kita semua kalau ada siapapun meninggal di luar kota di mana begitu ada kesempatan pasti kita ada yang datang mewakili. Kenapa? Itu nasihat orang tua. Mm-mm. Dia bilang gini, kalau temenmu yang kaya ulang tahun, ya kamu nggak harus gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak mampu, kamu harus perhatian. Gitu. Nah itu nasihat-nasihat yang dikasih. Terus satu kali papi mami saya itu kalau masak itu, kalau beli buah itu karung-karungan, keranjang-keranjangan. Terus kalau makan itu masakannya mami saya itu sampai satu panci besar. Dan seringkali ditegur sama temen, sama om tante. Kalau kalian itu ya, kalau masakin ngasih makan anakmu itu kelewatan, gitu kan? Mm-mm. Papi saya jawab begini, memang aku sengaja, aku mau anak-anakku kenyang dulu.
supaya nanti ketika aku ajak dolan ke rumah temenku, anak-anakku nggak ngisin-ngisini, nggak celutak, nggak rakus, orang geragas. Itu prinsip papi saya. Ya. Maka ketika saya baca Markus 7 ayat 27, saya kaget. Tuhan Yesus bilang begini, tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparnya kepada anjing. Saya baca ayat itu kaget loh. Ternyata nasihatnya papiku tuh kok podo yang diajarkan Tuhan Yesus. Padahal papi saya tuh belum kenal Tuhan Yesus waktu itu. Ya. Tapi papi saya punya prinsip itu. Kenapa lihat banyak orang Kristen itu nggak jadi berkat? Kenapa? Karena nggak pernah kenyang. Mm-mm. Karena nggak pernah kenyang, jadinya kalau nggak diperhatiin dikit, nggak disapa, nggak dibesuk, Sakit hati. tersinggungan terus, ngamuk, sakit hati. Nggak bisa berbagi kasih kepada orang lain. Nggak Mm-mm. bisa. Nanti kalau temennya dapat berkat, iri, dengki. Nah, kayak begitu. Jadi tanya aja Bu, kalau pas orang yang sudah meninggal, yang kita nggak pikirin tiba-tiba muncul, tanya Roh Kudus maksudnya apa ya? Mm-mm. Nanti pasti Roh Kudus kasih tahu. Ya, Mm-mm. pelajaran ada makna apa yang harus diingat ke kita. Ya, Oke, ya Tuhan berkati. kan Kati. Tanya ya Ibu, tanya sama Tuhan. Apa sih maksudnya gitu ya? Mungkin Tuhan ingin mengingatkan apa sih yang waktu itu diajarkan, apa itu yang di ininya buat mengingat. Bukan berarti dia minta dikunjungin kuburannya dan lain sebagainya, itu udah nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi kita datang ke kuburan seseorang gitu ya, ya tadi kan kayak yang Bu Eli cerita gitu ya, dirawat, dibersihkan gitu. Tapi kalau misalnya kita jauh, terus sekarang udah ada banyak kubur yang tersedia, ada apa CCTV-nya gitu ya, kita bisa ngeliatin sudah dirawat ya sudah gitu kan. Itu ya. Lanjut. Selamat pagi. Shalom Ningrum. Shalom Bu Elis. Halo. Mau tanya, gimana ya cara menyikapi hidup yang ujiannya nggak habis-habis? Dan baru-baru ini aku juga habis dipecat dari kerjaan. Kayak yang susah banget sekarang cari kerja. Terima kasih. Gimana? Yang pertama kali tadi bilang, Bagaimana cara menyikapi hidup yang ujiannya nggak habis-habis? ujiannya. Ya, ujian hidupnya nggak habis-habis. Ada aja gitu ya. Dan baru-baru ini juga aku habis dipecat dari kerjaan. Kayak Oke. susah banget cari kerja. Caranya nyanyi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi itu. Ya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, Oh, ada ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. beres. Beres kabeh. Loh, memang hidup itu banyak masalah. Iya, Semua orang ngalami nggak seperti ibu yang hari ini kehilangan apa kerjaan. ya? Enggak, iya. Terus nggak apa-apa, hadepin aja bersama Yesus. Kayaknya dipecat, nggak apa-apa. Yang penting ada Tuhan Yesus. Selama ada Tuhan Yesus, kita punya solusi. Selama ada Tuhan Yesus, kita punya jalan keluar untuk menyelesaikannya sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Amen. Percaya dah. Jadi jangan sedih. Ya, Dan jangan dihindarin ya. iya betul. Karena memang selama manusia hidup itu masalah pasti ada. Mazmur 34 ayat 20 itu berkata begini. Kemalangan orang benar itu banyak. Coba Nirung bacain aja Nirung. Mazmur 34 34
ayat 20. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Amin. Ayat 22-nya. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jadi masalah itu akan mematikan orang fasik. Ya. Tapi kalau ada orang-orang yang membenci kita, musuhi kita dengan banyaknya masalah itu, ya, wow, Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Amin. Gak usah takut, Ya. gak usah takut. Teman saya tuh hanya gara-gara dipecat, terus akhirnya dia malah dapat ide, dia bisa jualan roti murahan itu ya, yang cuman sebisanya dia, dan itu sekarang ya lakunya itu puluhan ribu. Dia jualan roti yang murahan itu, yang harganya cuma 1.500. 1.500 apa 1.000 ya? Wih, itu dia malah diberkati Tuhan, dari ini bisa beli mobil, bisa beli rumah. Jadi orang itu nggak bisa, apa ya, nggak usah takut dulu lah. Yang penting selama ada Tuhan Yesus tuh pasti ada solusi. Ya. Mazmur 112. Mazmur 112 ayat Ayat 4. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Nah, udah. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ya. Makanya ketika ngadepin banyak ujian, tantangan, masalah, usahakan kita tetap jadi pelaku firman. Ya. Supaya kita tetap responnya benar. Ketika kita merespon dengan benar, enggak usah takut. Akan terbit terang. Itu berarti apa? Ada pengharapan, ada masa depan. Wih, teman saya satu lagi ya, ketika terhantam pandemi habis semua karya, padahal dia tuh bos loh. Bos, dia punya perusahaan di seluruh Indonesia. Sekarang jualan apa? Otak-otak. Dan otak-otaknya, wih, laris manis, enak otak-otaknya. Sampai dibawa ke Belanda, sampai dibawa ke Singapura, sampai dibawa ke luar negeri. Itu orang kalau pesan ratusan. Jadi udah, yang penting jangan nangis, jangan sedih, tetap mengucap syukur. Nanti ada cara dan jalan yang Tuhan akan buka. Oke? Ingat ya, kemalangan orang benar itu tidak sedikit. Ya. Banyak. Betul. Tapi semuanya itu hanya membuat otot-otot iman kita semakin kuat. Pasti menang. Hadapi semua bersama Yesus, pasti menang. Beres kabeh. Ya. Beres. Oke, semangat. Tuhan berkati. Semangat. Kalau ngomongin persoalan gitu ya, Yesus nggak pernah janji kita akan lewat jalan tol, itu enggak gitu ya. Ada masalah, iya, bahkan digambarkan seperti banjir, seperti angin, seperti hujan gitu ya, yang terus ada. Tapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita seperti rumah yang didirikan di atas batu, kuat, kokoh gitu ya. Tetap bertahan, tetap Yes. di dalam iman. Itu loh Yesus sendiri yang ngomong loh ya. Ada satu. Yes, ada satu lagu gini. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah dia janji lautan tenang. Tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuju
jalan hidupku selalu wesiku. Ya, Ya, yes. amin. Amin. Nah, itu ya, semangat. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Lakukan bagian kita tadi ya. Baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan agar iman kita tumbuh, iman kita teguh, kuat. Nah, orang ngomong susah ya, tapi kalau Tuhan bilang dibuka jalan, ya nggak ada yang susah. Ya kan ya Bu? Betul, Orang ngomong gelap, tapi betul. kalau Tuhan bilang terang, Tuhan terbit atasmu ya terang gitu. Oh, amin. Iya. Makanya gini nih, Rom, dalam hidup ini putuskan dulu. Hmm. Mau berpihak kepada firman Ya, atau mau berpihak kepada dunia? Mau percaya kepada firman atau mau percaya sama dengan berita dunia? Itu pilih dulu. ya, Kalau kita sudah memilih Tuhan, ya kita tidak boleh ngomong seperti yang dunia katakan. ya. Dan tidak boleh memandang seperti yang dunia pandang. Tapi kita harus punya pandangan dan pendengaran yang Ya. melekat kepada firman. Oh, itu keren nantinya. Ibu pernah menyampaikan tentang gagal fokus gitu ya. Ya, Karena kan berita itu gencar gitu ya, sosial media banyak memberitakan bla 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 bla. Kuncinya balik lagi tetap kepada kita masukkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu atau seperti apa sih Bu? kenapa? Firmannya duluan dong, firman duluan. Hmm, 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 Firman duluan yang kita simpan dalam hati. Nah, hmm, ketika kita menghadapi masalah, itu nanti Roh Kudus yang akan bekerja mengingatkan kita kepada hmm. firman yang mana, yaitu yang jadi rema buat kita. Ya, ya. Dan akhirnya bikin kita nggak gampang gagal fokus. Betul. Seringkali kita Maka gagal. kenapa kita ini Hmm, mata itu hanya tertuju kepada Tuhan. ya, Karena Tuhan itu yang paling kekal. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. hmm, Baik kekuatan, kasihnya, kuasanya, dan semua tidak akan pernah berubah. Tapi kalau Anda dan saya lihat ke orang kaya nih, tak dengar, tak ceritain ya. Saya hmm, ketemu dalam seminggu ini aja. hmm, Ketemu orang kaya, dulunya hebat. Hari ini nggak punya apa-apa. hmm. Asetnya Habis. T, Hmm, habis. Sampai akhirnya kemarin anakku Ervin bilang gini, makanya ya Mami, kenapa Tuhan itu nggak boleh kita itu bersandar dan berharap kepada orang kaya, hmm, orang hebat, orang pinter. Kenapa Tuhan nyuruhnya kita bersandar sama Tuhan? Karena ternyata hidup manusia itu rapuh. ya, Yang hari ini hebat bisa tiba-tiba kayak uap, kekayaannya bisa habis. ya, Kesehatannya, kepandaiannya bisa hilang lenyap loh, Ningrum. ya, betul. Woi, tapi Tuhan itu nggak pernah berubah loh. Yes. Keren. Ya. Hari-hari ini kan sebetulnya manusia itu sedang digiring untuk mengagumi yang wah secara dunia ya Bu. Iya, Ya kan? Untuk kagum iya, terhadap misalnya kekayaan lah, kagum terhadap apa sih jabatan lah, kagum terhadap tadi ya yang terlihat secara lahiriah. Orang sedang digiring karena memang yang dihadirkan dan disajikan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, itu iya, di tengah situasi yang begitu gitu ya, jangan sampai kita gagal fokus. Tadi Bu Eli sampaikan iya, fokusnya kita tetap Tuhan Yesus yang terhebat dibandingkan semuanya gitu loh. Kalau dulu iya. orang Jawa bilang gitu ya, mbah-mbah saya tuh selalu ngomong ojo dadi wong sing gumunan apa sih? Ya itu Sing apa? Ningrum, ojo dadi gumunan, wong sing apa? gampang gumun itu loh Bu, apa sih Bu? Kak, Oh, iya, iya, gam- gumunan. ya gumunan. Iya, Jadi
terkagum, gampang bilang, wih, gitu ya. Jangan terlalu mudah seperti itu karena itu hanya tadi sementara, gitu. Nah, itu ternyata prinsip yang keren Iya, ya. iya. Kadang-kadang kita Oh, sedang digiring untuk melihat seperti itu. Mang basa Jawa Em, ki emang. Gumun itu kan kagum kan? Gumun itu kan Ya, orang ya, kagum gitu loh. Nah, ya, eh, ya. jadi kita terlalu mudah gumun, terlalu mudah kagum dengan hal-hal yang ini, tapi kita lupa bahwa ternyata ada yang lebih gitu dibandingkan itu. Oke, Mm-mm. lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Minta tolong dijelaskan Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Sebentar. Yesaya 53 ayat yang kedua. Judulnya. Ya, Yesaya 53. Ini dari perikop Tuhan menyelamatkan Sion. Yesaya 53 ayat 2 itu sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini kan sebetulnya menggambarkan Yesus. Ya. Ya Tuhan memulihkan keadaan Sion itu Mm-mm. dengan apa? Hadirnya Yesus Sang Juru Selamat. Sebetulnya buat mereka sudah tidak punya pengharapan, buat kita semua nggak punya pengharapan. Tapi dengan lahirnya Yesus yang orang nggak mandang dia, rupa aja nggak ini ya. Mm-mm. Tapi dalam Yesus itu kita ada pengharapan dan ada pemulihan. Maka kita lagi bicara nih Rum. Mm-mm. Pemulihan itu semua dimulai dari mana? Pertobatan. Ya. Di gereja banyak orang yang nggak bertobat. Hmm. Sebetulnya di gereja itu banyak orang yang nggak bertobat, Rum. Hanya simpatisan. Ya. Oh iya betul. Suka nih sama laguannya, lagu pujiannya orang Kristen. Aku seneng loh kalau ke gereja, aku kok bisa nangis, aku bisa terharu ke gereja. Mm-mm. Oh, enak loh kaum mudanya. Oh, enak begini ikut ke gereja. Tapi bertobat enggak? Enggak nih Rum, enggak nih Rum. Ya. Cuman seneng sama pujiannya, suasananya, tariannya, khotbah sing lucu. Ya. Seneng-seneng. Tapi bertobat enggak? Enggak. Mm-mm. Buktinya yang namanya bertobat itu kan tinggalkan jalan yang jahat kembali ke jalan Tuhan. Itu Mm-mm. kan namanya bertobat. Ya. Betul? Betul. Ya kalau dulu punya utang ya bayar utangmu kui bertobat. Mm-mm. Dulu pemarah tersinggungan, ya sekarang jangan jadi pemarah dan jangan jadi orang yang tersinggungan. Mm-mm. Ya. Kalau punya istri lebih dari satu, punya selingkuhan dia lepasin semua kembali ke istri pertama. Itu namanya orang yang bertobat. Ya. Yang sekarang ada orang berobat. Cuman golek tombo. Tapi ya besok sakit lagi. Besok sakit lagi, nggak pernah dipulihkan. Mm-mm. Karena kalau dipulihkan barang sudah rusak, dikembalikan jadi baik. Mm. Itu pemulihan. Ya. Iya, Mm. aktif sih ke gereja pelayanan, pinter doa, sering puasa, tapi nggak bertobat nih Rum. Ya. Ya. Ya, jadi itu hanya gambaran Yesus. Mm-mm. Kedatangan Yesus itu memulihkan keadaan kita. Nah, Ya. bisa terjadi pulih
orang, barang yang rusak, ekonomi, keluarga yang rusak, semua hubungan yang tidak baik yang rusak. Itu ketika ikut Tuhan Yesus dipulihkan semuanya. Ya. Jadi semua bagus, keluarga pulih, ekonomi pulih, pekerjaan pulih, semuanya pulih, dipulihkan, dikembalikan kepada yang asli, manusia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oke. Ya, semoga jelas. Ini yang kalau ditanya taruk itu dalam KBBI dicari itu arti kata tunas tumbuhan, gitu ya. Itu harus seperti dia tumbuh di hadapan Tuhan. Yesus itu kan tumbuh, gitu ya, di hadapan Tuhan seperti itu. Seperti tunas. Semoga jelas ya dari penjelasan yang disampaikan. Kalau yang ini waktu kita tinggal sedikit, ternyata 10:23 udahan tuh. Wih, Cepet ya, Bu. tepat sekali. Cepat sekali kita tuh hari ini ngobrolin tentang banyak hal random, tapi yang pasti intinya adalah hari-hari ini tuh iman yang teguh. Dari Iya, kita sebenarnya bisa simpulin kita ngomongin tentang iman yang teguh ya, Bu. iya, Bagaimana betul. iman kita itu bisa bisa teguh di dalam Tuhan. Nah, ini sebetulnya kalau disariin gitu ya, Sabraha Menja hampir 3 tahun ini, nanti Agustus 3 tahun, itu tuh cuman satu kalimat itu tadi yang dari awal kita omongin terus. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Cuman ya itu, Iya, lakukan. 3 tahun Learning Room denger itu, praktek aja sering kali masih miss-miss gitu ya, apalagi yang nggak mau lakuin. iya, Kita mencoba praktek nih kan belajar untuk melakukannya pelan-pelan aja masih kadang-kadang suka aduh gitu ya. Tapi yang nggak ngelakuin tambah lagi gitu ya Bu. iya. Kalau mau tahu itu jurus ampuh, Ya, betul. sakti, dasar dari segala kesaktian, keampuhan. Padahal kita dikira kita membagikan ilmu apa gitu ya. Kata sakti. Iya, tapi justru yang sering diabaikan orang. Ya, betul. Kekuatan dasarnya tuh cuma di situ. Saya kalau dibilang, Mami doain terus ya. Enggak mau. Aku bilang itu, lu gimana tuh? Bu doain saya terus lo Bu, Ibu jangan lupa doain saya lo terus ya. Loh, lo saya ngisong doa ke terus kisah po. Ya. Enggak, saya nggak mau. Nah banyak pendeta kan gini jawabnya, oh iya saya doain padahal bohong. Nginget aja namanya enggak. Ya, tapi banyak orang suka dibohongin nih Rum. Ya. Kalau saya bilang enggak, sorry. Buat apa doain kamu terus? Yang paling perlu tuh bukan doain kamu terus. Yang Ya. penting itu kamu baca firman, renungkan, perkatakan, lakukan. Itu Ya. paling penting. Nah kalau kamu lakukan itu nggak usah didoain siapapun. Kamu akan berhasil. Tuhan Em, akan bekerja dalam hidupmu. kadang orang Iya, justru keliru prioritasnya. Prioritasnya iya, merasa bahwa doa itu jadi yang utama dibandingkan kita iya, baca dan melakukan firman Tuhan. iya. Terus kemudian Betul. terus kemudian ketika kita itu tadi kita cuman doa terus kita merasa kita nggak dijawab, kita merasa keinginan kita tidak di ACC istilahnya sama Tuhan, terus kita kecewa. Terus kita bilang Tuhan Iya. sayang gitu ya, atau apalah itu gitu. Padahal sebetulnya Apalagi kalau kita jawabnya gini, yo engko tak doake terus padahal atau didoake ora terjadi apa-apa. Orang gini, lah didoake kabeh ora dadi. Kalau saya mau terang-terangan enggak, aku nggak akan doain kamu terus. Siapa yang bisa nginget namamu terus? Lah diinget ke Roh Kudus ya tak cangking. Nah Roh Kudus gak nginget ke ya ndak lah ya. ya, 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 Kecuali pakai list lo ya tak tulis catet ki sapa jenenge sapa.
Itu nanti jadi roh agamawi, Ya, mantra. betul, betul, betul. Terus kita karena di list gitu, terus kita berdoainnya kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, doainnya asal template, template itu apa sih? Otomatis Iya, gitu loh, template. template Iya, secara kayak yang otomatis keluar gitu, kayak yang udah terbiasa gitu. Tapi orang seneng loh digituin. iya. Padahal itu tidak ada gunanya. Ya, Nggak ada gunanya. Lebih sangat berguna ketika kita melakukan ya, tadi ya, membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan, itu ya, ketika didorong doa sedikit karena Roh Kudus ingetin, oh ya, itu jalannya kayak meluncur gitu loh. betul. Tapi kalau enggak pernah melakukan bagian dia, kita doa kayak dorong kereta mogok gitu loh. Wah, Kita buat. sampai entek tenaga nih orang ngapa-ngapain, nggak bergerak sedikit pun. Ya, ya. Aduh, Mm-mm. tetap ya 3 tahun kesimpulan kita selalu ini dan itu bikin kita kayak yang dengerin ini ayo terus ya. Terus, 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 jangan bosan, bosan, nggak bosan pokoknya kita mau beritakan ini biar udah dikoroin aja nggak dilakuin, apalagi nggak gitu ya. Istilahnya gitu. Iya, Ibaratnya kayak kayak kita nyuruh anak gitu ya. Saya nyuruh anak saya, ayo ini setiap kali ngomong gitu, setiap kali ngomong gitu sampai anak saya bilang nggak bosen mama ngomong gitu. Lah mama ngomong terus aja nggak mau lakoin gitu ya. Apalagi nggak ngomong gitu. iya, Jadi terus aja betul. ngomong hal yang sama seperti itu. Oke Bu, terakhir seperti biasa untuk pertemuan kita hari ini karena sudah 10.28 nih. Wow, cepat sekali. Oke, berterima kasih sama Tuhan Yesus yang telah memberi waktu buat kita. Amin. Sehingga hari ini tak terasa jalannya cepat sekali. Tiba-tiba sudah 1 jam setengah. Karena itu ingat kasihnya, Ya. ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku. Ingat lagu kasih Mm, Yesus. mm, Renungkan kata-katanya, perhatikan. Itu akan jadi kekuatan buat kita karena hanya Dia yang paling setia menemani kita dalam suka dan duka. Ya, Amin. ingat Amin. kasihnya, ingat kebaikannya, dan ingat anugerah Tuhan. Perkatakan, renungkan, dan Anda akan dapat kekuatan ekstra. Saya kemarin sempat bilang gini, ketika kita lakukan bagian kita ya, sekitar seperti kita itu meledakkan satu nuklir. Kalau Nagasaki, Hiroshima aja dibom sama sekali hanya dengan ledakan bom atom zaman dulu. Ini kalau nuklir gimana? Dahsyat kan? Nah, Yes. buat doa kita seperti ledakan nuklir yang dahsyat. Amin. Amin. Dengan cara Amin. apa? Ingat kasihnya, ingat Ya. kebaikannya, dan ingat anugerah Tuhan yang selalu ada. Anugerah ini akan membuat Anda dan saya bekerja melampaui kapasitas. Misalnya doa Anda hanya sebatas Anda minta dipulihkan, tapi yang dikerjakan Tuhan itu jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oke? Tuhan Yesus berkati. Amin. Yes. Tuhan Yesus berkati. Ibu terima kasih buat hari ini. Tuhan Yuk. berkati. Ketemu minggu depan. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih ya untuk obrolannya sepanjang pagi ini 1,5 jam. Jujur ya, saya kalau habis siaran begitu tuh kenyang banget. Karena yang dibahas banyak banget dan mengenyangkan kita. Tubuh bukan buat jasmani, tapi buat roh kita ya. Luar biasa. Lakukan ya, jangan cuma didengarkan. Kerjakan dalam hidup kita dan kita percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Thank you buat hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati.